Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang jenis metode penelitian kuantitatif yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ilham Firmanto, dan Muhammad Lutfi Rais, dan Tansika Satria. Ya, next. Jadi di sini ada beberapa komponen, yaitu pengertian, yang kemudian tujuan, dan yang terakhir adalah jenis-jenis. Untuk pengertian akan saya jelaskan sendiri. Pengertian penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, pengertian kuantitatif sebagai upaya menyelidiki masalah, di mana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menemukan variabel, dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Adapun tujuan dari melakukan penelitian kuantitatif tidak lain membantu dalam mengambil kesimpulan atau membantu dalam menggeneralisasi prediktif teori yang tepat. Berryman mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan menentukan subjek. Kemudian didukung dengan pengumpulan data, pemrosesan data, dan menganalisa data sebelum dilakukan penulisan kesimpulan. Lain lagi dengan Surya Mantri yang mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai kajian pemikiran yang bersifat ilmiah, yang mana penelitian ini menggunakan proses logiko-hipotetiko. Membicarakan definisi penelitian kuantitatif, memang ada banyak sekali penjabarannya. Salah satunya, pendapat Kasiran, yang mendefinisikan sebagai proses menemukan pengetahuan berdasarkan data yang bersifat numerik atau angka. Barangkali ada yang bertanya-tanya, bentuk dari penelitian ini bersifat deskriptif, asosiatif, dan korelasi. Kemudian ada tujuan kuantitatif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan membahas tujuan penelitian kuantitatif. Berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Di antaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga, pengukuran sebagai pusat penelitian, karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif. Adapun tujuan lain, yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, termasuk pula membantu dalam menentukan desain penelitian. Membicarakan desain penelitian kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental. Dikatakan penelitian studi deskriptif apabila peneliti hanya melakukan uji relasi antar variabel hanya sekali saja. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi eksperimen apabila peneliti melakukan pengukuran antar variabel dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Jadi, pengukuran sebelum dan sesudah ini tidak lain dilakukan untuk mengetahui sebab akibat. Dapat pula digunakan untuk mengetahui fenomena apa saja yang dilakukan penelitian. Ya. Setelah mengetahui penelitian kuantitatif dari para ahli dan tujuannya, ada satu poin penting yang tidak boleh diabaikan dalam melakukan penelitian kuantitatif. Barangkali Anda sering merasa bingung cara menandai secara spesifik dari penelitian satu ini. Nah, selama Anda bisa statistiknya, jamin Anda lebih memahami dan lebih mudah dalam menjalankan penelitian. Jadi, berdasarkan karakteristiknya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Di antaranya, penelitian kuantitatif telah melihat masalah, lebih ke masalah khusus yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Karakteristik yang lain
hadir untuk menjawab permasalahan khusus yang diangkat penulis dengan cara penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif yang penting. Penelitian ini tidak berorientasi pada hasil, melainkan berorientasi pada proses. Adapun hal yang diteliti lebih memfokuskan pada meneliti sesuatu yang sudah unik, tetap meminta penelitian secara ilmiah. Adapun karakteristik yang lain, jadi si peneliti sebagai instrumen dasarnya pelan data. Kemudian, terkait dengan rancangan penelitian yang digunakan bersifat sementara. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, atau bisa juga menggunakan teknik analisis data. Dari hasil penelitian kualitatif, hasil data bersifat kualitatif. Terkait dengan analisis data dilakukan secara induktif. Nah, menariknya, pada penelitian ini tidak menggunakan konsep sampel, serta tidak mengajukan hipotesis sebelumnya. Adapun karakteristik yang tidak kalah penting dari penelitian kuantitatif, yaitu hasil yang berkredibilitas, auditabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas yang mana keabsahan data dapat dilihat. Terkait dengan teori dapat menggunakan grounded teori. Untuk analisis data dapat menggunakan peraturan secara deskriptif. Kemudian jenis-jenis metode penelitian kuantitatif akan disampaikan oleh teman saya. Jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Pertama, penelitian deskriptif. Penjelasan tentang penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini mengutamakan analisa mendalam tentang data dan fakta yang ditemukan. Kemudian diangkat ke dalam penelitian dan disajikan secara apa adanya dan tanpa rekayasa. Penelitian deskriptif dapat digunakan untuk penelitian sebuah peristiwa, pemikiran, kondisi, objek, atau status di masa yang akan datang. Kedua, penelitian komparatif. Penelitian jenis ini digunakan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan cara menganalisa berbagai faktor penyebab terjadinya suatu fenomena yang diteliti. Ketiga, penelitian korelasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel lain. Penelitian korelasi menggunakan variabel bebas untuk memprediksi serta variabel terkait untuk variabel yang diprediksi. 4. Penelitian survei. Penelitian survei adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi, kemudian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Menurut jenis penelitian ini, semakin banyak sampel yang didapat, maka semakin mendeskripsikan populasi yang diteliti. Kelima, penelitian ex post facto merupakan salah satu jenis penelitian di mana variabel bebasnya telah terjadi perlakuan treatment yang dilakukan saat penelitian berlangsung. Penelitian jenis ini dilakukan untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu fenomena. Keenam, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah salah satu jenis penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol dan terpantau secara ketat agar kepentingan penelitian bisa sesuai dengan rencana. Terdapat 4 jenis penelitian eksperimen, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, factorial, dan quasi-eksperimental. Ketujuh, penelitian tindakan merupakan jenis penelitian yang berbentuk refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Penelitian jenis ini bertujuan untuk memperbaiki proses serta pemahaman terkait praktik-praktik suatu kegiatan yang hasilnya dapat diimplikasikan dalam mengatasi suatu masalah.
Baik, sekian dari kelompok kami. Salah kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.